Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori kinetik gas. Lalu kita ke slide selanjutnya, yaitu ada model gas ideal, yaitu satu terdiri atas partikel atau atom atau molekul yang jumlahnya besar. Lalu selanjutnya ada partikel-partikel tersebut tersebar merata dalam seluruh ruang. Yang ketiga itu partikel-partikel tersebut bergerak acak ke segala arah. Yang keempat, jarak antar partikel jauh lebih besar dari ukuran partikel. Yang kelima, tidak ada gaya interaksi antar partikel kecuali bila bertumpukan. Yang keenam, semua tumpukan atau antar partikel atau dengan dinding bersifat lenting sempurna dan sering terjadi dalam waktu sangat singkat. Yang ketujuh, ada hukum Newton tentang gerak berlaku. Lalu kita ke persamaan keadaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT NKBT. N sama dengan N per NA. P itu disebut dengan tekanan gas, yang kalau V itu disebut volume gas, N itu jumlah mol gas, N besar itu jumlah partikel gas, Na itu bilangan Avogadro, R itu konstanta umum gas, Kb itu konstanta Boltzmann, dan T itu temperatur mutlak gas. Lalu kita ke tekanan gas ideal. Tinjau N buah partikel suatu gas ideal dalam kotak masing-masing dengan kecepatan. Adik-adik bisa lihat penjelasannya ada di slide ini. Lalu di situ juga ada penjelasan tentang gambar gas ideal. Lalu kita ke tinjau satu partikel. Kecepatan partikel mula-mula itu persamaannya ada di situ. Yang kedua, kecepatan partikel setelah menumbuk dinding kanan atau asumsi atau tidak ada tumpukan antar partikel. Yang ketiga, perubahan momentum partikel. Yang keempat, itu selang waktu partikel tersebut 2 kali menumbuk dinding kanan. Yang terakhir, itu besarnya momentum yang diberikan partikel pada dinding kanan tiap satuan waktu. Ya adik-adik, kita ke bagaimana dengan N partikel. Besarnya momentum total yang diberikan N buah partikel pada dinding kanan tiap satuan waktu. Lalu ketekanan gas pada dinding kanan, persamaannya yaitu P delta P sama dengan A delta T sama dengan M per AL. Di situ penjelasannya ada, bisa setelah P sama dengan delta P per A delta T itu bisa dijabarkan lagi. Kita ke temperatur gas ideal dari persamaan P sama dengan 1/3 Nm per V, V pangkat 2, dan persamaan gas ideal PV nRT NKBT dapat diperoleh hubungan T sama dengan 1/3 MV pangkat 2 per K per B atau V pangkat 2 3 KBT per M. Lalu kita ke energi dalam gas ideal. Dari hubungan terakhir di atas dapat dituliskan N dalam kurung 1/2 MV min pangkat 2 sama dengan 3/2 NKBT, yaitu energi kinetik gas yang juga merupakan energi total dan energi dalam gas. Lalu ada perbandingan eksperimen. Perbandingan dengan eksperimen itu ada kapasitas kalor pada volume tetap atau kapasitas kalor pada tekanan tetap. Lalu perbandingan Cp sama dengan Cv adalah suatu konstanta. Lalu kita ke energi dalam gas ideal. Dari hubungan terakhir di atas dapat dituliskan N dalam kurung 1/2 MV min pangkat 2 sama dengan 3/2 NKBT, yaitu energi kinetik gas yang juga merupakan energi total dan energi dalam gas. Lalu ada perbandingan eksperimen. Perbandingan dengan eksperimen itu ada kapasitas kalor pada volume tetap atau kapasitas kalor pada tekanan tetap. Lalu perbandingan Cp
sama dengan CV adalah suatu konstanta. Kita lanjut ke hukum Boyle. Hukum Boyle itu berbunyi bila massa dan suhu suatu gas dijaga konstan, maka volume gas akan berbanding terbalik dengan tekanan mutlak yang dikemukakan oleh Robert Boyle pada tahun 1627 sampai 1691. Pertanyaan dari hukum Boyle adalah bahwa hasil kali antar tekanan dan volume akan bernilai konstan selama massa dan suhu gas dijaga konstan. Secara matematis dapat ditulis PV sama dengan C. Keterangannya ada di slide ini. Yang kedua, kita ke hukum Charles. Hukum Charles berbunyi volume gas berbanding lurus dengan suhu mutlak selama massa dan tekanan gas dijaga konstan. Dikemukakan oleh Jacques Charles tahun 1787. Dengan demikian, volume dan suhu suatu gas pada tekanan konstan adalah berbanding lurus, dan secara matematis keserbandingan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. V sama dengan KT. Kemudian untuk gas dalam suatu wadah yang mengalami perubahan volume dan suhu dari keadaan 1 ke keadaan 2 saat tekanan dan massa dijaga konstan dapat dirumuskan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Penjelasannya itu V1 itu volume gas mula-mula, yang kedua itu V2 volume gas akhir, T1 suhu gas mula-mula, T2 itu suhu gas akhir. Yang terakhir kita ke hukum Gay-Lussac. Pada volume konstan, tekanan berbanding lurus dengan suhu mutlak. Hubungan ini dikenal dengan hukum Gay-Lussac. Dinyatakan oleh Joseph Lussac pada tahun 1778 sampai 1850 untuk gas dalam suatu wadah yang mengalami pemanasan dengan volume dijaga tetap pada proses 1 dan hukum 2 Gay-Lussac dapat ditulis sebagai berikut. V1 sama dengan V1 per T1, V2 per T2. P itu disebut dengan tekanan gas, V itu volume gas, C itu tetapan berdimensi usaha. Suatu rumus turunan dari perkembangan dari hukum Boyle dan Gay-Lussac yaitu persamaan keadaan gas yang lebih umum yang menghubungkan besaran tekan, hukum, dan suhu dalam berbagai keadaan sehingga memperoleh persamaan berikut. P1 V1 per T1, P2 V2 per T2. Sekian presentasi dari saya, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.